Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri pondok pesantren tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren, ya seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Quran. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Bapak, Ibu, para sahabat yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, sebuah kata atau kalimat yang diucapkan muslim tatkala dia mendapatkan nikmat. Bahkan ada sebagian muslim yang mampu mengucapkan alhamdulillah di kala musibah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kondisi. Alhamdulillah. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini bersama keturunannya mendapatkan syafaat yaumul qiyamati, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kembali kita akan belajar bersama membahas keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu lalu di Masjid At-Tahirin kita membahas 1 keistimewaan di mana syariat Nabi Muhammad itu syariat yang mudah,
syariat yang bisa dilakukan oleh kita dan tidak mungkin di luar kemampuan kita. Lianna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak pernah membebani manusia, tidak pernah memerintahkan, tidak pernah melarang sesuatu di luar kemampuan manusia. Insya Allah semuanya mudah. Pada malam hari ini kita sampai kepada keistimewaan yang kelima. Apa itu? Kamalus syari'atil Muhammadiyah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Kata Abu Muhammad bin Alawi al-Maliki, beliau berkata, keistimewaan yang kelima yang Allah berikan kepada umat ini adalah kamalus syari'atil Muhammadiyah, sempurnanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wa min khasaisi hadhihi al-ummati anna syari'ataha akmalus syara'i', dan di antara keistimewaan umat ini kita, bahwasanya syariat umat ini akmalus syara'i', adalah syariat yang paling sempurna. Wa dzalika bi nassil Qur'an, dan itu sesuai atau didasari dengan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini, ayat ini turun saat hari Arafah, di haji terakhir, bahkan pertamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, al-yawma akmaltu lakum, hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kucukupkan atas kalian nikmatku, wa raditu, dan aku ridha, kata Allah, lakum, untuk kalian, al-Islam, Islam, dina, sebagai agama kalian. Kata Allah, hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, berdasarkan ayat ini kita simpulkan salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya syariat yang sempurna. وهذا إعلان صريح من الحق سبحانه وتعالى بإكمال العقيدة وإكمال الشريعة فلا نقص يستدعي الكمال ولا قصور يستدعي الإضافة ولا محلية ولا أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير. وهذا الكمال هو من حتميات العمومية المكانية والزمانية في هذه الرسالة. Apa makna sempurna syariat kita ini? Syariat ini sempurna maknanya adalah salah satunya, syariat ini bisa diterapkan dalam setiap kondisi, dimanapun dan oleh siapapun. Berbeda dengan syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, itu untuk kaum tertentu, di zaman tertentu, di tempat tertentu. Nabi Musa diutus untuk kaum namanya Bani Israel. Maka Nabi Musa bukanlah nabinya orang Arab, bukanlah nabinya orang Cina, bukanlah nabinya orang Persia. Beliau nabi khusus untuk Bani Israel di zaman beliau hidup, di tempat beliau tinggal. Artinya apa? Nabi-nabi terdahulu sangat terbatas risalahnya, syariatnya terbatas. Tapi kalau syariat Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin, untuk semua, baik orang Arab ataupun non Arab,
baik yang hidup di zaman Nabi Muhammad, bahkan syariat Nabi Muhammad berlaku sampai hari kiamat. Dan kita hari ini sholat, haji, zakat, puasa, baca Quran berdasarkan syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad. Meski Nabinya sudah meninggal, tapi syariatnya masih berlaku. Meski syariatnya diturunkan di Arab, tapi di Indonesia juga berlaku. Meski diturunkan 1400 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini syariatnya Nabi Muhammad masih berlaku. Kenapa? Karena syariat ini syariat yang sempurna. Untuk Nabi yang sempurna, Nabi penutup para Nabi, para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa untuk Bani Israel, Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail dan keturunannya, dan Nabi Ismail itu untuk kaum Arab. Dan begitu seterusnya, nabi-nabi terdahulu hanya untuk kaum tertentu, di zaman tertentu, di tempat tertentu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW sampai pelosok desa sana, di ujung Sumatera Selatan sana, di ujung Papua sana, di ujung Aceh sana, di ujung Afrika sana, syariat ini berlaku, dikaji, dipelajari, didakwahkan. Luar biasa sekali. Syariat yang sempurna. Alhamdulillah. Dan di antara makna kesempurnaannya, tadi makna kesempurnaan yang pertama apa maknanya? Berlaku dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, tidak dibatasi. Dan makna kesempurnaan yang berikutnya, syariat ini telah sempurna akidahnya, telah sempurna ajaran akhlaknya, telah sempurna ajaran fikihnya, syariatnya. Bahkan dalam fikih, Pak, ini saya sedikit cerita tentang fikih. Kita kan ada akidah, ada akhlak, ada juga fikih yang berkaitan dengan hukum. Di syariat kita lengkap sekali, sempurna sekali. Ada fikih syariat yang membahas hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan ibadah mahdhah. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara berzikir, bagaimana cara haji, bagaimana cara berpuasa, bagaimana ya cara berzakat, berapa kadarnya, apa saja yang diwajibkan. Atau syariat ini mengatur hubungan antara seseorang dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Di sana dibahas bagaimana cara tunangan yang benar, bagaimana cara menikah yang benar, bagaimana perceraian, bagaimana warisan, bagaimana wasiat, bagaimana nafkah, bagaimana nasab, bagaimana asuh, hak asuh anak. Bahkan tentang pemberian nama pun ada aturannya dalam Islam. Itu yang mengatur antara manusia dengan keluarganya. Dari sisi ekonomi, Islam juga mengatur bagaimana cara ya berekonomi. Di Islam, Pak, lebih dari minimal menurut Dr. Ammar Wardani, salah satu guru kami, ada 25 akad transaksi dalam fikih kita. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, murabahah, muzara'ah, musaqah, ijarah, sewa, dan sebagainya. Hadiah, wakaf, zakat. Masya Allah. Tunjukkan satu agama selain Islam yang punya konsep konkret dari Tuhannya, menjelaskan bagaimana cara berekonomi. Cuma syariat kita. Itu yang mengatur Bapak nak jual beli, nak sewa menyewa. Bagaimana Ustadz kalau saya misalnya ngeboking satu rumah, saya mau sewa bulan depan, saya kasih duit 1 juta. Oke. Terus setelah bulan depan datang waktunya atau sebelum waktunya, saya mau membatalkan. Membatalkan karena mungkin dapat kos-kosan rumah yang lebih pas. Uang yang saya kasih itu hilang atau bagaimana Ustaz? Di fikih ada penjelasannya. Bai'ul namanya disebut dengan al-arbun.
Lengkap sekali syariat kita ini, Pak. Apalagi misalnya masalah politik Islam, wah lengkap. Bahkan di UIN kita ada fakultas politik siasat syariah, ada hukum pidana, ada hukum keluarga, ada lengkap sekali. Dan pernah kami jelaskan dalam kajian fikih tentang penjelasan ini. Tidak ada sekecil apapun yang berkaitan dengan kita kecuali syariat Allah itu menjelaskan. Mohon maaf sampai urusan kamar mandi loh. Bagaimana cara istinja? Istinja itu cebok. Ada syariatnya dari kita. Masuk kamar mandi saja ada aturannya, kanan dulu, keluar kaki kiri. Di dalam kamar mandi tidak boleh baca zikir. Lengkap sekali. Sebutkan satu ajaran selain Islam yang selengkap dan sedetil itu. Hukum waris. Tunjukkan syariat mana selain syariatnya Allah Subhanahu wa taala, syariat Nabi Muhammad yang menjelaskan bagaimana hukum waris. Berapa dapat suami kalau istrinya punya anak, berapa dapat suami kalau istrinya nggak punya anak. Islam lengkap sekali. Suami kalau ditinggalkan istrinya dan istrinya tidak punya anak, dia dapat 1/2. Tapi kalau suami ditinggalkan istrinya dan istrinya punya anak, maka suami dapat 1/4. Ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/3 jika anaknya yang meninggal tidak punya keturunan dan tidak punya sejumlah saudara. Lengkap semua dijelaskan oleh Islam. Detil sekali. Luar biasa. Berkaitan dengan apa lagi? Dengan hati. Misalnya jika itu berkaitan dengan gerakan-gerakan tubuh, dengan hati. Di Islam dibahas tentang riya, tentang ujub, tentang kiber, tentang hasad, tentang hiqad, sampai psikiater pun, ahli psikologi harus belajar dengan Imam Ghazali kalau pengen jadi psikologi yang mahir. Kalau ingin belajar sama ulama Islam yang menjelaskan bagaimana detailnya kebatinan manusia itu. Sempurna sekali agama ini. Tidak ada satu gerakan dari diri manusia kecuali ada hukum Allah di sana. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan agama ini untuk kalian. Mohon maaf Pak, ada ekonomi, mohon maaf, selain ekonomi syariah yang menggunakan atas nama agama lain. Mohon maaf ya, ekonomi Buddha, ekonomi Hindu, ekonomi Kristen, ekonomi Katolik, ekonomi Yahudi. Nggak punya, karena nggak punya konsep. Syariat punya ekonomi syariah, sempurna. Kalau yang sekarang ada kapitalis, itu punya Barat dan nggak punya titel agama atau label agama. Sosialis itu juga tidak punya label agama. Tapi yang turun dari langit, Islam, lengkap sekali. Nak nanyo apa? Tentang Islam ada semua jawabannya dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang menganugerahkan agama ini pada kita, agama yang sempurna, ya. Sehingga kata beliau sempurna, tidak ada kurang sehingga harus ditambah-tambahi. Ada yang belum maksimal sehingga harus dimaksimalkan. Enggak, semuanya sudah sempurna. Lakin lamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Muhammad ursila li kafatin nas fa hiya risalatul insani fi kulli zamanin wa fi kulli makanin allati tukhatibu fitratahu allati la tatabaddalu wa la tatahawwaru wa la yanaluha at-taghyiru fitratallahi ta'ala allati fatara an-nas 'alayha. Fassala fi hadhihi ar-risala syari'atan tatanawal hayatal insan. Dan tatkala Nabi Muhammad berbeda dengan Nabi yang lain, kalau Nabi lain kan untuk Bani Israel sehingga syariatnya disesuaikan dengan karakter Bani Israel. Ada Nabi untuk orang Arab ya disesuaikan dengan karakter Arab. Karena ini syariat tidak hanya untuk orang Arab, tidak hanya untuk orang Israel, tidak hanya untuk Persia, tidak hanya untuk Cina,
tidak hanya untuk Persia, tidak untuk Afrika, tapi untuk seluruh manusia. Maka Allah turunkan syariat yang sempurna, menjelaskan semua lini kehidupan. Bayangkan loh Pak, urusan, mohon maaf Pak ya, urusan berhubungan suami istri, andaikan tidak ada syariat, wong tahu kan sebagaimana cara berhubungan suami istri, orang tahu, tetapi syariat datang menyempurnakannya, ada penjelasannya. Kata Rasulullah, kalau mendatangi istri ya bersenggama dululah, bercanda dulu, jangan langsung-langsung saja. Dia bukan binatang. Kata Nabi Muhammad, kalau mau berhubungan baca bismillah dulu, baca doa dulu, semoga keturunannya tidak diganggu oleh setan. Sempurna sekali, sampai yang begitu saja ada tuntunan dan suri tauladannya dari Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai minum loh Pak, minum ini kan nggak perlu diajarkan sih Pak. Orang Kristen, orang Hindu juga tahu minum, tapi Nabi Muhammad datang dengan syariat dan menyempurnakan agar minum dengan bernafas, jangan tapi nafas, ada bismillahnya, setelahnya alhamdulillah, dengan tangan kanan, enggak dengan tangan kiri, tidak berdiri tapi sambil berduduk, lengkap sampai minum. Makan loh Pak, pakai tangan, sudahnya dijilat. Kata Nabi ada berkah, karena kita nggak pernah tahu di mana Allah letakkan keberkahan dari makan kita itu. Bisa jadi yang sudah masuk tidak ada berkah, rupanya ada satu nasi di jari telunjuk yang Bapak jilat itu, karena mengikuti sunnahnya Nabi, ada berkah di sana. Luar biasa sekali. Mau makan jangan ngambil yang ada di tempat yang jauh, tapi ambillah yang di depan muka. Kul mim biyaminika wa kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Jangan ambil yang jauh-jauh di sana, yang di depan kita dulu. Sampai yang sekecil itu loh syariat, apalagi yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan negara, bagaimana cara mengatur negara, lengkap semua dalam syariat kita. Alhamdulillah. Ini keistimewaan yang kelima, syariat Nabi Muhammad. Pertama, bisa berlaku kapan saja. Buktinya apa? Sampai hari ini sudah 1400 tahun yang lalu, tapi syariat ini masih berlaku, alhamdulillah, dengan segala dinamikanya. Dan yang kedua, syariat ini menjelaskan semua lini kehidupan. Tidak ada satu lini kehidupan pun dari manusia kecuali Allah punya aturannya. Syariat ini ada penjelasannya. Tetapi ini perlu saya jelaskan satu hal di sini. Agama ini sempurna, syariat ini sempurna, itu saya kira sudah jelas. Tetapi sering disalahpahami. Akhirnya apa? Membid'ahkan banyak hal. Agama ini udah sempurna, nggak ada itu maulid Nabi, udah sempurna. Nabi meninggalkan agama ini ya lailuha kanahariha, sudah sempurna, jelas ya, ala mahajjatil bayda, jelas putih terang benderang bagaikan siang dan malam. Nggak perlu ditambah-tambah lah sama maulid-maulidan, nggak perlu ditambah lah dengan hadrah, dengan macam-macam, dengan alasan agama ini sudah sempurna. Akhirnya tasbih, Nabi sudah ngajarkan pakai jari, kenapa pakai tasbih? Bid'ah itu, nggak usah. Nah ini juga salah pemahaman. Agama ini sempurna itu bukan yang begitu maknanya. Lalu gimana makna agama ini sempurna Ustadz? Begini Pak, saya jelaskan dan semoga yang lain juga dengar. Dari sisi akidah dan cara beribadah yang mahdoh, sholat, zakat, puasa, haji, di sini sudah dijelaskan sampai sedetil-detilnya. Jumlah zikirnya dijelaskan, bacaannya apa dijelaskan, jumlah rakaatnya sudah dijelaskan, waktunya sudah dijelaskan, syarat dan rukunnya sudah dijelaskan.
Ini syariat yang semacam ini nggak perlu ditambah-tambah dan nggak perlu dikurang-kurang secara umum. Tetapi syariat ini ada yang tidak dirinci oleh Allah, ada yang tidak dirinci oleh Nabi Muhammad, tetapi Allah dan Nabi Muhammad meninggalkan nilai. Meninggalkan apa? Nilai, tujuan, caranya cak mano bebas, yang penting tidak melanggar prinsip dan melanggar syariat. Contoh Ustaz, mencari ilmu. Bagaimana cara mencari ilmu? Prinsipnya menghilangkan kebodohan dan mendapatkan caranya cak mana? Ya, bisa dengan membaca, silahkan, dengan majelis boleh, setiap Senin boleh, setiap malam Selasa boleh, mau pakai YouTube boleh, pakai media boleh, pakai mikrofon boleh, bebas. Untuk caranya bebas. Mau mengingatkan Nabi, mau pakai maulid boleh, mau tiap minggu boleh, mau arba'in silakan, mau isyrin silakan, mau tambah lagi asyura silakan. Karena itu semua wasilah, tujuannya adalah mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada Rasulullah, dan mengajarkan tentang syariat Islam. Nah, yang begini-begini Islam tidak membakukan cara, tapi nilainya diperjuangkan. Nilainya yang diperjuangkan. Dalam bernegara, Allah hanya meminta kepada kita untuk menegakkan keadilan. Bagaimana cara menegakkan keadilan? Mau sistem monarki silahkan, mau sistem federasi silahkan, mau sistem republik silahkan, mau sistem kerajaan silahkan, mau sistem khilafah silahkan. Khilafah, monarki, itu semua teknis, tujuannya satu, menegakkan keadilan di tanah, di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara bersyukur, ketika syariat mengatakan kalau bersyukur, kalau mendapatkan nikmat diwajibkan untuk bagaimana cara bersyukurnya? Bebas. Mau bersyukur dengan sujud syukur laju, dengan berbagi makanan silahkan, dengan puasa boleh, dengan neraktir teman-teman boleh. Yang begitu syariat tidak membakukan, tetapi memberikan nilai, yaitu kalau dapat nikmat suruh cak mana cara bersyukurnya? Terserah. Misalnya punya istri hamil, setelah 4 bulan dia dapat kabar dari Nabi, di umur 4 bulan kehamilan itu ditiupkan roh. Bersyukur dia, alhamdulillah ya Allah, 4 bulan istriku sehat, bayiku sehat. Nak bersyukur nih, cak mana caranya? Ngundang tetangga ke rumah makan-makan boleh, atau beli makanan dibagi-bagi boleh. Nak sujud syukur baik boleh. Caranya tidak dibakukan oleh syariat, yang penting bersyukur. Jangan kemudian, kalau di kampung saya dulu, di Lampung ada dikenal istilah among-among. Kenapa? Tidak tahu di Palembang ada tidak? Kalau umur 7 bulan bayi, kenapa 7 bulan bersyukur juga? Karena 7 bulan ini andai pun lahir, insya Allah hidup, insya Allah pacak, berlanjut, bersyukur, alhamdulillah. Camano mulai wong tua buat uraban, nasi kayak telur, ada telurnya, ada apa, dibagi ke wong-wong tetangga sebagai ungkapan rasa. Itu bukan bid'ah itu. Jangan dikatakan oh agama ini sudah sempurna, nggak perlu dibuat among-among. Oh enggak. Agama sempurna dengan meninggalkan nilai agar kita bersyukur atas segala nikmat. Bagaimana cara bersyukurnya? Agama tidak membatasinya, kecuali agar dengan cara yang tidak melanggar. Apa salahnya saya bagi-bagi makanan dengan tetangga saya? Kecuali kalau saya bersyukur kemudian kumpul, ngadakan organ tunggal, manggil berdua, nah bersyukur. Iya. Dalam ekonomi syariah, dalam ekonomi Pak, itu Islam juga hanya meninggalkan nilai. Apa itu? Kalau jual beli jangan ada ribanya, kalau transaksi jangan ada ghorornya, ada tipuannya.
Kalau jual beli jangan ada kecurangan. Bagaimana cara transaksinya? Lajulah. Nak online, nak offline. Nak diwakil ke orang, nak dia langsung yang melakukannya, lajulah. Sampai sini jelas kurang lebih, Pak? Kalau saya simpulkan, ya, semoga ini untuk mempermudah saja. Ada ibadah, ada muamalah, gitu ya. Untuk ibadah, aturan detilnya, baik nilai dan caranya telah dibakukan oleh syariat. Tujuannya beribadah itu adalah menghamba kepada Allah. Caranya gimana, Ustadz? Ya dengan sholat. Bagaimana cara sholatnya? Sudah dikasih tahu. Waktunya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang ini 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat. Bacaannya Al-Fatihah, bla 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 dan sebagainya. Ini sudah baku, tujuan dan caranya sudah dibakukan oleh syariat. Di sini jangan ditambah-tambah. Aku lagi semangat subuh 3 rakaat misalnya. Aku lagi semangat ini misalnya aku lagi lesu maghribnya atau isaknya 2 rakaat belah, kaget diganti di subuh. Ku bayar Ustaz di subuh misalnya. Atau subuh ngantuk nih ya Ustaz. Jadi macam mana? Aku 1 rakaat be subuh, kaget sisanya aku balas di zuhur. Tidak baca ini. Kenapa? Caranya lah dibakukan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi satu sisi, yaitu berkaitan dengan muamalah, ekonomi kah, ya, pernikahan kah, dan sebagainya, ini caranya diserahkan. Ya, Islam hanya memberikan batasan-batasan umum saja. Kenapa Ustaz? Nah, ini hebatnya agama ini. Karena kalau ekonomi juga dibatasi sampai cara-caranya, Islam tidak akan bisa menghadapi perubahan zaman. Misalnya, tidak boleh jual beli kecuali tatap muka antara penjual dengan pembeli. Enggak boleh, enggak. Baku, titik. Misalnya begitu aturannya. Ketika zaman sudah online begini, syariat kita nggak bisa ngomong apa-apa. Boleh enggak? Enggak boleh, karena harus tatap muka. Akhirnya syariat kita dianggap ketinggalan. Allah itu tahu betul ekonomi ini mengalami dinamika yang akan terus berubah, sehingga Allah nggak mau membakukan caranya, tapi Allah hanya pesan nilainya baik. Jangan tipu orang, jangan ada riba, jangan gitu ya, ada spekulatif yang berlebihan dan sebagainya. Caranya cak mano silakanlah, yang penting jangan nipu. Misalnya mau nikah online, lajulah. Yang penting jangan ada penipu, foto yang dikirim, wah siapa nih artis-artisnya itu, tidak kenal aku. Wah ganteng nih, begitu ketemu aslinya, nah giginya hilang dua depan. Nah ini penipuan namanya. Nah Islam tidak membatasi itu yang begitu. Termasuk cara berdakwah. Para ulama itu Pak dulu ya, termasuk memperingati Isra Mi'raj, apalagi di negeri saya, berbicara dalam konteks Indonesia saja misalnya. Di Indonesia agamanya banyak, kemudian negara mengizinkan bahkan meresmikan adanya tanggal-tanggal merah. Orang Kristen ya ada Waisak, ada apa namanya itu, Waisak ya, kenaikan Isa Al-Masih, ada Natal. Yang Hindu ada Nyepi. Nah umat Islam ini kan mau mewarnai negara ini. Gimana caranya? Ya sudah, pas Maulid Nabi kita merahkan, pas Isra Mi'raj kita merahkan, pas 1 Muharram kita merahkan. Untuk apa kaget merah? Biar mereka libur dari kerjaan mereka, dari kesibukan mereka. Nah agar libur pun tidak dibuat sia-sia, dibuatlah pengajian, kajian Isra Mi'raj, biar ingat nabinya, ingat perjalanannya Isra Mi'raj itu bagaimana, mengingat lagi, merefresh lagi, mengulang lagi. Begitu juga dengan Muharram begitu. Itu kan cara dakwah Pak. Dan itu perjuangan ulama kita telah memerahkan tanggal-tanggal di kalender kita. Kalau kemudian datang ustadz baru, pendakwah baru mau menghitamkan yang merah itu dengan alasan bid'ah, tak punya apa-apa Islam di negeri ini. Yang lainnya liburan, kita tidak baca liburan Pak.
Maulid bid'ah, hitamkan tanggalnya. Isra Mi'raj bid'ah, tanggalnya jadi hitam lagi. Laju yang punya liburan mereka, kita begawe, mereka libur. Itu hasil perjuangan ulama. Dan itu tidak bid'ah. Kenapa tidak bid'ah? Dan itu tidak menambah-nambahi dalam urusan agama, karena agama sudah sempurna. Karena Allah yang mengizinkan itu. Untuk cara berdakwah, terkait timing waktunya, bagaimana caranya, bagaimana tentatif acaranya, terserah kalian lah. Toh yang membid'ahkan pun buat pengajian tafsir ditentukan harinya. Tafsir hari Senin, Sirah Nabawiyah hari Selasa, fikih hari, nah nentukan juga. Cuma bedanya dia mingguan, ini tahunan. Dan alhamdulillah kami yang tahunan pun mingguan kita lakukan. Yang kami yang mengadakan maulid itu jangan dituduh hanya maulid di tanggal 12 Rabiul Awal aja. Alhamdulillah. Di luar itu kita juga punya kajian Sirah Nabawiyah tiap hari, tiap minggu. Alhamdulillah, ini Sirah Nabawiyah. Dan ini bagian dari mengenalkan Nabi Muhammad. Setiap minggu kita kaji. Alhamdulillah. Itu kan teori. Pak, Bu, ada umat Islam itu sama sekali nggak ngaji, sama sekali. Nggak mingguan, nggak ngaji, Jumatan tidur, nggak dapat apa-apa, nggak kenal apa-apa. Kenapa? Jumatan tidur, banyak yang tersinggung nggak, Bu? Nah, sehingga momentum Isra Mi'raj ini, yalah pengurus masjid, kita punya dana kas berapa? Alhamdulillah Pak Ustadz ada 50 juta misalnya. Atau nggak usah tinggi-tinggi lah, ada 10 juta Ustaz. Ya sudah, kita kumpulkan dari warga sedapatnya, kita undang. Ustaz, kalau diundang baik, ada kata makan, ada kata datang. Laju kita buat makan. Cara itu kan Pak. Tapi Pak Ustaz, kalau yang ceramah Ustaz Dewe itu wong nggak semangat, perlu diundang yang jauh. Laju kita undang Ustaz yang jauh. Kita undang yang dari jauh. Pak Ustaz, biar pemuda-pemuda di sini semangat baca. Ada perannya, ya sudah, moderatornya dari anak muda, ada hadronya pula. Itu semua teknis di sesuatu yang syariat memang tidak membakukannya, tapi syariat hanya menentukan atau meninggalkan nilai-nilai yang sempurna. Semoga bisa dipahami. Ya, kalau ngaji fikih, usul fikihnya lebih dalam, akan ngerti betul ini, Pak. Ya. Dan satu hal lagi, ya. Bukan makna sempurna itu setiap kasus ada ayatnya secara khusus. Nah, ini juga salah ini, Pak. Saya ulangi lagi. Oh, agama ini sudah sempurna, semuanya ada di Quran dan hadis. Tapi dalam pikiran dia, semuanya ada di Quran dan hadis itu maksudnya khusus banget gitu. Disebutkan secara, kalau begitu pemahamannya salah. Al-Quran tidak menyebutkan semuanya secara khusus. Heroin tidak disebutkan dalam Al-Quran. Aibon nggak disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan Al-Khamar. Lah kalau dikatakan agama ini sempurna, semuanya ada di Quran, carikan ayat tentang heroin yang bunyinya heroin, tidak kate. Tidak ada. Sehingga kesempurnaan Islam meninggalkan nilai-nilai yang universal, nilai-nilai yang umum yang bisa diterapkan kapan saja, di mana saja, ya, dan oleh siapa saja. Ini salah satu kesempurnaan atau keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu di banyak hal elastis. Tapi hati-hati, tetap harus dibatasi dengan nilai-nilai prinsip. Jadi satu sisi ada yang kaku seperti teman-teman kita yang satu itu, ada juga yang terlalu kendur nian, halal galo, boleh galo, atas nama kearifan lokal misalnya, atas nama tradisi. Ini hari ini tadi saya bimbing mahasiswa nulis skripsi, dia menulis salah satu kebudayaan di daerah Sekayu, di daerah Bengkulu. Di Bengkulu itu ada istilah tabut. Istilahnya adalah satu upacara membawa semacam peti-peti banyak, kaget dibawa ke makam siapa. Ya, kalau tidak begitu nanti terkena bencana, musibah macam-macam.
Itu cara bersedekahnya begitu caranya. Dia mengkaji itu dan dibandingkan antara pendapat. Nah, dia menyebutkan satu pendapat, saya tidak sebutkan dari siapa, mengatakan tidak apa-apa itu kan cuma budaya saja. Loh, enggak begitu dong. Yang satu mengatakan apa namanya? Biasanya pokoknya semua budaya enggak ada budaya dalam Islam. Islam ya Islam. Budaya harus ikut Islam, begitu kan bunyinya. Enggak begitu cara berpikirnya. Atau sebaliknya, Islam harus ikut budaya. Keduanya bisa disinkronkan kok. Ya, tetapi memang syariat menjadi patokannya. Nah, ini katanya enggak apa-apa. Atas nama budaya, atas nama tradisi, enggak boleh. Islam itu punya pegangan. Kalau tradisi itu sesuai dengan syariat, kita adopsi. Kalau tradisi itu melanggar syariat, ya kita tolak. Cara nolaknya gimana Ustadz? Bisa dengan ngerubahnya atau ditolak benar mentah-mentah. Ditolak mentah-mentah. Dan sebagainya. Jadi tidak boleh juga kemudian terlalu kendur, ya, ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri. Kita berada di tengah-tengah, dan itu keistimewaan pada minggu ya, salah satu yang ketiga kalau tidak salah, bahwasanya kita ini ummatan wasata, umat yang di tengah-tengah. Yang baku ya dibakukan, nggak usah ditambah-tambah, nggak usah dikurang-kurang. Yang lentur ya dilenturkan, nggak usah dibakukan. Ini ada yang membakukannya galau, ada yang melenturkannya galau. Tidak boleh. Ya, itu yang kelima. Bahwasanya agama ini, syariat ini adalah syariat yang sempurna. Sampai kapanpun alhamdulillah Islam hadir. Ya. Belum ada, anggaplah agama Buddha paling banyak di mana? Cina misalnya, atau di Taiwan, atau di daerah-daerah Asia itulah. Nggak ada itu bank Buddha, nggak ada. Tapi kalau bank syariah ada. Kenapa? Karena Islam telah meninggalkan konsepnya sempurna. Agama mana ya? Hindu di India, nggak ada bank Hindu, nggak ada. Karena Hindu tidak punya konsep yang sempurna menjelaskan tentang bagaimana cara berekonomi. Tapi Islam ada bank syariah. Dan itu saya hanya ingin mengajak jamaah di sini bersyukur kita diberikan Allah Islam ini. Alhamdulillah, agama yang sempurna sekali, luar biasa. Bahkan saya pernah katakan, orang muslim yang paling rugi adalah orang muslim yang belum sempat bersyukur kalau dia muslim. Aduh Pak, orang muslim tidak pernah biasa baik. Sekali-kali misalkan duduk, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, aku Islam. Karena kalau dia nggak Islam, dia nggak akan merasakan lezatnya sujud, lezatnya bersyariat dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang keenam, keistimewaan yang keenam, karena di sini pendek, saya masukkan pada pertemuan kali ini saja, yaitu nuruhum yas'a baina aydihim. Wa min khasa'isi hadhihi al-ummah, di antara keistimewaan umat ini, anna nurahum yas'a baina aydihim yaumal qiyamah. Bahwasanya umat ini nanti di hari kiamat satu-satunya umat yang bercahaya. Satu-satunya umat yang bercahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Hari yang Allah tidak akan menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman, cahaya mereka memancar di depan mereka dan dari kanan mereka. Yaquluna, seraya berkata, ya Rabb, sempurnakan untuk kami cahaya kami. Dan ayat ini ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis, inni la a'rifu ummati yaumal qiyamati min bainil umam
sesungguhnya aku sangat mengenali umatku di hari kiamat dikala mereka nanti dikumpulkan dengan umat-umat yang lain. A'rifuhum yu'tawna kutubahum biaimanihim. Salah satu cirinya, jadi nanti tatkala umat itu Pak, umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Zulkifli, Nabi seluruh Nabi dikumpulkan di padang mahsyar, Nabi bisa membedakan, oh itu umat saya. Kenapa? Karena satu-satunya umat yang bercahaya. Dan salah satunya yang menyebabkan Nabi juga kenal, Allah akan memberikan catatan kitabnya dari tangan kanannya. Wa a'rifuhum bisimahum fi wujuhihim min atharis sujud, dan aku kenal mereka dari ciri khas di wajah mereka dari bekas sujudnya. Orang yang sholat Pak, rajin sholat, rajin ibadah, wajahnya itu bercahaya. Kelak di akhirat, bahkan di dunia pun kalau kita kadang ketemu ulama, ahli ibadah, orang yang sholat, wajahnya itu menyejukkan, syahdu kita melihatnya, terperana, terpukau kita melihat bagaimana wajahnya, bekas dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'rifuhum binurihim yas'a baina aydihim, dan aku mengenal mereka dari cahaya yang berada di depan mereka. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ciri dari wajahnya, dari bekas sujudnya. Yang dimaksud bekas sujud di sini adalah, sebagian ahli tafsir termasuk Sayyidina Ibnu Abbas menafsirkannya adalah al-khusyu' wa tawadhu', yaitu orang yang rajin ibadah itu bawaannya rendah hati, wajahnya sahdu, enggak wajah yang berang kemudian melotot, enggak bisa senyum, enggak, bukan. Asar sujud itu Pak, orang yang lama sujud itu wajahnya senyum, rendah hati, dia nunduk, dekat dengannya itu nyaman, tidak merasa oh orang soleh, orang hebat, enggak. Itu bekas sujud, dan kelak di akhirat akan menjadi cahaya. Dan ini sebetulnya juga pernah ditanyakan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau pernah melihat kami, engkau kenal wajah kami, sahabat-sahabatmu, lalu bagaimana engkau mengenal umatmu yang hidup setelah engkau meninggal, umatmu yang nanti akan hidup setelah jauh engkau meninggal? Kita Pak, bagaimana Nabi Muhammad kenal kita, padahal kita nggak pernah dilihat Nabi, Nabi nggak pernah kenalan dengan kita, nggak pernah juga kita berjumpa, duduk, bercengkrama dengan Nabi Muhammad, dan kita berharap mendapatkan syafaatnya. Lalu bagaimana nanti Nabi mengenali kita ini? Begitu para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana cara engkau mengenali umatmu kelak yaumal qiyamah? Apa kata Nabi Muhammad? Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Umatku akan dibangkitkan kelak di padang mahsyar ketika mereka dikumpulkan dengan seluruh umat yang ada. Umatku ghurrah muhajjalin, bercahaya. Beda Pak. Di padang mahsyar miliaran orang dikumpulkan sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Nabi Muhammad kemudian melihat, itu siapa yang bercahaya itu? Itulah umatnya Nabi. Dari mana cahaya itu? Di antaranya adalah dari bekas wudu. Dari bekas wudu kita yang kita baca, kita usapkan di wajah kita, itu akan menjadi cahaya kelak di hari kiamat. Luar biasa, dan Nabi Muhammad akan berbangga dengan umatnya hari itu. Dan ini salah satu keistimewaan yang Allah tidak berikan kepada umat yang lain, hanya Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya umat Nabi Muhammad memancar di padang mahsyar kelak, bekas ya dari sujud mereka, wudu mereka, ibadah dan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, semoga kita nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bercahaya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari ada orang-orang yang wajahnya putih berseri cahaya, ada di antaranya wajah-wajah yang hitam gelap tak bercahaya. Semoga kita yang diberikan Allah cahaya itu, sehingga Nabi kenal dengan kita,
Jangan sampai nggak dikenali Nabi. Wah, rugi sekali. Jangan sampai tidak dikenali Nabinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, di majelis yang penuh berkah ini kami memohon ya Allah, berikan cahaya pada wajah kami, pada diri kami yaumul qiyamah ya Allah, sampai Nabi kami mengenali kami ya Allah, sampai Nabi kami memberikan syafaatnya kepada kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.